Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Logika Bang Bro. Channel yang berusaha memberikan sedikit edukasi, sedikit motivasi, tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri. Dan yang utama adalah tidak ingin merugikan pihak manapun, tetapi jika pihak tersebut yang saya bahas di video saya merugikan pihak lain, maka ya cocok-cocok saja untuk dibahas teman-teman ya. Begitu ceritanya teman-teman. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang jasa pengiriman barang. Mungkin di konten saya sebelumnya saya sudah membahas tentang nama dari jasa pengiriman barang ini. Namanya adalah ya lagi-lagi JNE teman-teman ya, tetapi kali ini cukup membuat was-was teman-teman. Karena berdasarkan artikel online yang saya baca yang diterbitkan pada 1 April 2023, di tahun ini, di bulan ini juga, April ya teman-teman ya, itu sangat mengejutkan sekali dibandingkan artikel sebelumnya. Saya bacakan ya teman-teman ya, biar nanti kita bisa sama-sama menyimak dan saya pun tidak salah dalam mengutip artikel yang saya sampaikan di video saya kali ini. Baik. Nah, judulnya adalah Informasi Palsu dari Tim JNE Secang Magelang. Judulnya seperti itu teman-teman. Informasi palsu teman-teman ya. Nah, kalau sudah membahas atau mengatakan informasi palsu, tentu ada kebohongan di dalamnya teman-teman. Saya selaku pengirim, saya kirim barang melalui JNE reguler nomor resi sekian-sekian-sekian, nanti saya tampilkan ya, dari Bekasi ke Kabupaten Magelang. Sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan hari ini 31 Maret 2023, paket belum dikirim dengan alasan pengiriman ditanggung atas permintaan pengirim menunggu instruksi lebih lanjut. Di bait pertama ini atau alinea pertama dari artikel ini, teman-teman ya, itu pihak yang merasa dirugikan adalah si pengirim, teman-teman. Yang dimana paketnya di sini belum dikirim dengan alasan masih ditanggung atau ditangguhkan ya, dan menunggu instruksi dari si pengirim. Drama apa lagi nih kira-kira teman-teman ya? Dari saya selaku pengirim tidak pernah ada permintaan penahan paket tersebut, dan dari pihak penerima pun atau orang tua saya tidak ada permintaan penahan paket. Kenapa JNE memberikan informasi palsu seperti ini? Sering sekali JNE kayak gini. Kalau memang tidak sempat antar, kalau melewati jam kerja, kasih alasan yang jujur seharusnya. Jangan pakai alasan palsu demi hasil kinerja bagus. Nah, berarti di sini ada indikasi, teman-teman. Indikasi di mana dari pihak pengirim dan juga pihak penerima yang di sini dijelaskan adalah orang tua dari si pengirim. Itu tidak pernah melakukan permintaan penahanan paket. Tetapi JNE memframing, membuat alasan seolah-olah si pengirim ataupun si penerima meminta penangguhan paket. Nah, tentu saja hal ini sangat membuat was-was teman-teman, was-was rasanya kita. Nah, ini berikut bukti ya teman-teman ya. Bukti dari si pihak yang merasa dirugikan atas pengirim tadi saya tampilkan ya. Tentang keberangkatan dan juga detail pengiriman teman-teman ya. Bayar servis reguler, sampainya kayak servis oke. Itu pun harus komplain ke CS JNE untuk meminta diantar atau keluar pulsa. Jadi minta diantar sampai keluar pulsa teman-teman ya, karena menghubungi. Mungkin menghubunginya via telepon ya di sini ya. Kalau saya nggak telepon, oh benar berarti. Kalau saya nggak telepon CS, dipastikan paket saya akan hilang karena ulah JNE Secang Magelang yang memberikan informasi palsu seenak-enaknya. Seenak-enaknya. Pengiriman ditanggung sesuai permintaan pengirim. Ini info palsu atau pembohongan. Nah, jadi di sini kesannya JNE secara sepihak sudah berani membuat suatu alasan atau suatu informasi teman-teman yang bisa diakses atau diterima oleh si pengirim dengan alasan ditanggungkan atau ditangguhkan. Seperti itu.
Nah, tentu saja di sini kita merasa kecurangan. Kalau memang di sini sudah benar kecurangan, berarti artikel saya sebelumnya membahas juga tentang JNE. Ya sudah berarti memang ada oknum nakal di dalamnya, bukan cuma 1-2 orang, tapi mungkin sudah banyak, teman-teman. Ya. Tolong tindak tegas tim kalian yang suka seenak-enaknya memberikan informasi palsu kayak begini. Next, saya tidak akan pernah lagi menggunakan jasa JNE. Semua timnya berbohong. Oh, teman-teman. Ya. Bayangkan, teman-teman. Sebagai pihak, pengguna jasa. Kan kita tahu semua, JNE itu adalah jasa pengiriman barang, teman-teman. Perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, yang dimana di situ tentu ada kepercayaan. Kepercayaan dari setiap orang yang mengirim tentunya. Nah, kalau 1, 2, 3, 4, 5 orang atau 10 orang sudah merasa tidak puas dengan kinerja dari pihak JNE, tentu mereka akan sedikit banyak menjadi track record yang buruk dan mempengaruhi pengguna yang lain. Ya, di sini memang di artikel tersebut tidak dipaparkan secara jelas bahwa si pihak yang merasa dirugikan tadi atau si pengirim itu memberikan himbauan kepada pengguna yang lain. Ayo kita ramai-ramai, kita tidak pakai jasa JNE. Tidak seperti itu. Tapi dia menyatakan bahwa dirinya tidak akan menggunakan jasa dari JNE lagi. Karena dia sudah menganggap bahwa timnya itu berbohong, tim dari pihak JNE. Dan di situ tadi ada kalimat, ada kata, sebuah kata yang, atau kalimat lebih tepatnya ya, yang menekankan bahwa seringkali JNE kayak begini atau seperti ini. Berarti dari pihak yang merasa dirugikan ini, bukan baru sekali ini teman-teman mendapat perlakuan seperti ini. Akhirnya apa? Timbul rasa jengkel, timbul rasa ingin memberikan efek jera atau memberikan malu kepada pihak JNE yang bisa dikatakan punya nama besar di negara Indonesia ini ya dengan cara seperti ini. Ya. Tentu ini akan menjadi pertanyaan besar di kepala saya dan di kepala teman-teman yang berusaha berpikir secara logika, teman-teman ya. Ada apa sebenarnya ini? Di tahun ini saja, yang masih awal tahun saya katakan ya, karena belum masuk bulan ke-6, bulan ke-7 dalam tahun ini, berarti masih awal-awal tahun, teman-teman ya. Ini yang masuk di artikel online tentang JNE, yang sudah saya baca ya, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain sudah membaca begitu banyak artikel berkaitan dengan JNE, saya tidak tahu itu. Tetapi di sini yang saya baca sudah 2 dan saya angkat ke konten saya. Masa kita harus menunggu 3, 4, 5, dan seterusnya? Tidak mungkin kita mau menunggu. Justru kalau begini, kita akan mempertimbangkan akhirnya. Apakah kita akan berpindah layanan? Kan jasa pengiriman barang yang lain udah banyak itu. Yang saya tahu ada JNT ya, walaupun saya belum pernah pakai JNT. Si Cepat, terus Ninja, itu ya, Ninja Express, dan sebagainya lah gitu. Saya tidak hafal juga, karena biasanya kalau saya menggunakan jasa pengiriman itu, kalau saya belanja online, teman-teman, di situ kan ada pilihan kita mau pakai apa. Itu biasanya ada Antaraja seperti itu ya, ada. Nah, biasanya saya itu milihnya ya JNE atau Si Cepat, biasanya saya seperti itu ya. Nah, bayangkan saja kalau semua pihak itu dirugikan oleh JNE dalam pengiriman barang, lama-lama orang tidak akan percaya. Dampak pertama itu seperti itu, ketidakpuasan akan menimbulkan ketidakpercayaan lagi. Karena apa, teman-teman? Kepercayaan itu mahal harganya. Ya. Dan memang kata-kata bijak yang sering kita dengar bersama ya, mungkin bukan cuma saya, banyak mungkin teman-teman mendengar bahwa meraih itu terkadang lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, ketika JNE ini mungkin meraih kesuksesan, meraih kepercayaan masyarakat di Indonesia ini pada awalnya mungkin juga tidak terlalu mudah, tetapi ketika mereka mempertahankan itu yang sulit. Pendiri-pendirinya pasti tetap akan menjaga kredibilitas yang baik. Tetapi orang-orang di bawahnya ini akan ada oknum-oknum yang nakal, teman-teman. Ya, kalau kemarin masalah handphone. Sekarang masalahnya adalah bagaimana ini? Kok bikin laporan palsu, info palsu? Yang dimana baik dari pihak pengirim maupun pihak penerima tidak ada permintaan untuk menanggungkan, teman-teman, di situ. Itulah yang menjadi polemik. Nah, kalau hal seperti ini terus-terusan dibiarkan, ya, bagi teman-teman di luar sana jika ada permasalahan ya terkait JNE ini, jangan ragu untuk seperti kedua belah pihak
atau kedua pihak yang sudah saya angkat di konten saya ini juga angkat ke artikel online. Agar apa? Ketika semakin banyak terbuka keburukan dari JNE ini, harapannya kan supaya apa? Bukan sengaja membuat hancur, bukan sengaja membuat malu, tetapi memberi efek jera. Sehingganya mereka mempertahankan sistem yang baik itu seperti apa. Kan tidak mungkin nih, ya, kita membangun suatu usaha, sistemnya itu jelek, kita pertahankan. Jelas tidak mungkin, teman-teman. Pastinya ketika kita membangun perusahaan atau badan usaha, kita sudah mengatur sistem itu sedemikian rupa, sehingga akhirnya sistem ini dipertahankan. Pasti juga baik. Baik untuk pihak perusahaan, baik untuk para penggunanya, baik untuk para kliennya. Seperti itu, teman-teman. Kalau seperti ini, kita tunggu saja. Seberapa kuat kira-kira ya JNE menahan hantaman-hantaman dari artikel online yang dipublikasikan oleh para penggunanya yang merasa tidak puas. Mungkin sekali, dua kali, udahlah, anggap aja nanti juga bakal hilang kok beritanya. 3 kali, 4 kali, ya anggaplah ini mendekati SP1. 5 kali, 6 kali, waduh SP1 nih. Dan seterusnya, akhirnya apa? Orang lama-lama memboikot JNE. Untuk apa? Kalau misalnya banyak pihak yang dirugikan dari kota manapun yang ada di Indonesia ya. Kebetulan kan kedua belah pihak ini yang saya bahas itu di konten saya sebelumnya juga, dan kali ini itu tidak ada di kota yang sama misalnya, dan bukan orang yang sama. Tetapi sama-sama mendapat perlakuan yang tidak baik dari pihak JNE-nya. Tentu saja kan dalam hal ini, mau diperkarakan juga. Tentu saja si pihak yang merasa dirugikan ini yang mikir, mau memperkarakan, lebih baik di-blow up saja ke media, di-blow up saja ke artikel online, seperti itu. Biar semua orang masyarakat tahu dan bisa menilai. Ya, kalau kemarin kan ramainya itu kan pinjaman online, teman-teman. Banyak sekali yang berlomba-lomba memblow up-nya ke media, baik story WA, story IG, Facebook, kemudian juga bikin video di YouTube, berupa video short maupun video panjang, potongan-potongan seperti itu, di TikTok juga seperti itu. Nah, kalau JNE juga mengalami hal yang sama seperti itu, banyak terblow up di media sosial lainnya, seperti yang saya sebutkan barusan, tentu akan menurunkan integritasnya, kredibilitasnya akan buruk, teman-teman. Ya, kita doakan saja seperti biasa ya. Kita mendoakan semoga yang terbaik ya bagi pihak yang merasa dirugikan ini segera menemukan solusinya dari pihak JNE. Agar masalah ini tidak semakin larut dan mengembang sehingganya nanti memberikan citra buruk juga kepada JNE-nya dan juga semakin menambah kerugian dari pihak yang dirugikan. Karena doa yang baik akan kembali kepada kita, teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini saja video yang saya sampaikan ini atau informasi yang saya sampaikan di video saya kali ini. Buat teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa, tetaplah jaga ibadah kalian. Jangan mudah terprovokasi sehingganya kalian membatalkan ibadah kalian. Ya teman-teman ya, semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, misalnya ini ya, misal ini ada yang nggak berpuasa, saya tidak mengatakan, oh teman-teman nih misalnya nonton video Bambrol di siang hari di warung kopi berarti nggak puasa, tapi faktor untuk tidak berpuasa itu juga banyak. Tetapi itu bukan karena saya untuk menjelaskan, saya yakin juga teman-teman yang muslim maupun non-muslim paham akan hal itu ya. Terlepas itu dari misalnya orang tidak mau berpuasa, ya itu adalah hak dia, bukan hak kita. Kita cuma mengingatkan, bukan berarti kita harus memberikan atau berperilaku atau berkata kasar kepada orang yang tidak berpuasa. Jangan ya. Kuota yang kalian gunakan di warung kopi, di kafe-kafe tempat kalian nongkrong, dan juga kuota provider yang kalian gunakan selalu bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman Logika Bambrol dimanapun kalian berada. Saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.